Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Kita sudah sampai pada di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan embargo, perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh kafir Quraisy saat itu. Bahkan mereka bersepakat untuk tidak berinteraksi dalam ekonomi, sosial, atau dalam hal apapun. Meskipun pada akhirnya kabilah atau suku dari Bani Abdi Manaf dan Bani Hashim meminta untuk embargo tersebut dibatalkan, dikarenakan justru kerugian yang dirasakan itu lebih berat, lebih besar dirasakan oleh mereka dari golongan kafir Quraisy. Selanjutnya, setelah peristiwa-peristiwa yang lalu yang sudah kita bahas, yang pertama, yang terakhir adalah deklarasi embargo, yang dimana deklarasinya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pasukan rayap yang merusak lembaran kertas yang dijadikan sebagai perjanjian. Sebelumnya lagi adalah peristiwa masuknya Sayyidina Umar. Sebelumnya lagi adalah peristiwa masuk Islamnya Sayyidina Hamzah. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan ujian, dan ada peristiwa-peristiwa setelah ini yang dimana puncaknya nanti adalah ketika terjadinya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, atau yang kita kenal disebut di Indonesia adalah Isra Mi'raj. Kalau di dalam bahasa Arab penyebutan yang benar adalah Al-Isra wal Mi'raj, karena Al-Isra adalah kejadian, Al-Mi'raj adalah kejadian yang berbeda. Al-Isra itu adalah perjalanan di malam hari, Al-Mi'raj adalah naik dari bumi menuju ke langit. Nah, sebelum peristiwa puncak itu yang nanti insyaallah akan kita bahas di pekan-pekan yang akan datang, dari peristiwa pemboikotan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kafir Quraisy, ada beberapa peristiwa penting yang juga memiliki pengaruh besar dalam kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang malam ini kita bahas adalah wafatnya paman beliau dan istri beliau. Keduanya wafat di tahun yang sama, tidak berbeda jauh. Disebutkan oleh para ulama, keduanya wafat di tahun ke-10 kenabian, berarti 3 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Artinya apa? Dakwah di Mekah saat itu sedang dalam kondisi yang cukup berat. Di embargo, Rasulullah kesulitan. Dan 3 tahun yang lalu, ketika Rasulullah SAW bersama istrinya di embargo, otomatis ekonominya pun bermasalah. Makanya belum lama kita lihat ada video seorang mahasiswi dari salah satu suku di Indonesia yang kemudian Allah berikan dia hidayah. Kuliah di mana? ITB atau IPB, saya lupa tuh. IPB, Bogor ya. Kemudian masuk Islam.
tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada ajakan dari siapapun, tanpa ada iming-iming dari siapapun. Hidayah. Tetapi apa yang terjadi? Tantangannya pun berat. Barangkali hal ini tidak kita rasakan kalau kita adalah seorang muslim yang lahir dari lahir. Seorang muslim yang lahir dari kedua orang tua yang muslim. Ayahnya muslim, ibunya muslim, saudara-saudarinya muslim, pamannya muslim. Homogen. Tidak ada pertentangan di dalamnya, tetapi ada hidayah yang didapat oleh salah seorang di antara kita. Ia dapatkan ketika usianya sudah besar dan harus mendapatkan pertentangan, dan ini tidak mudah. Seperti kisahnya seorang dai muda yang belum lama wafat dari etnis Tionghoa, Koh Stephen. Beliau ini mirip-mirip dengan Islamnya Sa'ad bin Mu'adz kalau saya lihat. Ada seorang sahabat di Madinah yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah tokoh di Madinah. Masuk Islam terlambat belakangan, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap Islam. Dan inilah yang diminta dari kita. Yang dipandang kita di akhirat kelak nanti bukan usia yang panjang ketika berislam, tetapi kualitas yang paling bagus dalam berislam. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW ketika 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 beliau diembargo, selesai, pindah ke permasalahan yang baru. Dan inilah kehidupan. Kita akan selesai dari permasalahan dan berpindah kepada permasalahan yang lain. Mungkin kita punya masalah dalam perdagangan kita, besok hari kita akan diuji dengan anak kita yang nakal. Persoalan anak kita sudah selesai dengan yang nakal, kemudian kita dipersoalkan dengan penyakit yang datang silih berganti. Penyakit selesai, tersembuhkan penyakit, kemudian rumahnya bocor, butuh renovasi terus. Dan itulah dunia. Tidak ada waktu untuk beristirahat kecuali ketika kaki kita melangkahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaki kita sudah masuk ke dalam surga Allah, maka disitulah kita akan selesai dari segala bentuk permasalahan di dunia. Istri tidak akan mengabarkan kepada bapak kalau gasnya sudah habis. Istri tidak akan mengabarkan kepada bapak kalau minggu depan sudah bayaran sekolah. Bapak tidak akan lagi dengar suara token listrik bunyi. Bapak tidak akan lagi pusing menghadapi kenaikan BBM. Kapan itu? Ketika kita sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sudah mengakhiri hayat kita di dunia, masuk ke dalam alam barzakh, masalahnya belum selesai. Kita masih akan didatangi oleh 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Dia akan menanyakan kita, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka. Ditanya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Kalau dia adalah orang yang beriman, maka dia akan menjawab dengan lantang, meskipun dia tidak bisa berbahasa Arab. Dia bukan orang yang pandai berbahasa Arab, dia bukan seorang ulama, dia bukan seorang ustadz, tetapi ketika dia membawa keimanan yang tulus, suci, kuat, dan itu dilakukan bukan dalam sehari 2 hari, dia akan mengatakan Allahu Rabbi Muhammadun Rasuli wal Ka'batu qiblati. Dia akan menjawabnya dengan tenang. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Nah, Rasulullah SAW selesai dari satu masalah, datang masalah baru. Apa masalahnya? Yaitu wafatnya sosok seorang paman yang menjadi penopang dakwahnya Rasulullah SAW. Abu Talib, kita sudah tahu, seorang kakek tua yang sudah renta di penghujung usianya, sosok yang memiliki jasa besar kepada Rasulullah SAW. Kita hitung, Pak, Rasulullah mulai diasuh oleh Abu Talib usia kapan? Nah, ini yang belajar sama saya dari awal pasti ingat nih. Kalau kagak ingat berarti udah luntur sama daging kurban yang kemarin, udah kalah sama sate nih, udah kalah sama gorengan di bulan puasa. Tahun berapa? Usia berapa bukan tahun berapa? Kita hitung bareng-bareng. Kita ingat lagi nih, kita murojaah ya. Usia 6 tahun ibunya wafat. Siapa ibunya? Aminah.
Aminah wafat, kemudian berpindah asuhnya Rasulullah kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Beliau diasuh dari usia 6 tahun dan diasuh selama 2 tahun. Berarti sampai usia 8 tahun. 8 tahun Rasulullah diasuh di tangan kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian beliau berpindah diasuh, dibimbing, dijaga, dirawat, dibesarkan oleh seorang paman, saudara kandung dari ayahnya bernama Abdullah, yaitu Abu Talib. Dari usia 8 tahun sampai beliau menjadi seorang nabi di usia 40 tahun ditambah 10 tahun, berapa berarti? 50 tahun. Berarti 50 tahun beliau dirawat, hidup bersama Abu Talib. Bayangkan usia Abu Talib udah berapa? Kebayang gak? Dari usia 50 dikurangi 8 berarti 42 tahun Rasulullah membersamai pamannya Abu Talib, orang yang dia cintai, dan dia pun mencintai Rasulullah SAW. Tapi sayang 1000 sayang, di akhir hayatnya Rasulullah SAW tidak mampu mengantarkan hidayah yang begitu gamblangnya. Ketika Rasulullah diketahui oleh Abu Talib mengaku sebagai seorang Rasul, Abu Talib tidak marah, Abu Talib tidak kecewa, Abdul Muttalib tidak menolak. Demi Allah, Abdul Muttalib tidak ngamuk, Abdul Muttalib tidak tersinggung. Bahkan Abdul Muttalib adalah orang pertama yang membela Rasulullah SAW. Tetapi ada satu rasa ketakutan Abu Talib ketika dia ingin menyatakan keislamannya, ketika dia ingin mengikuti langkah jejak keponakannya. Dia takut kalau seandainya dia akan dikucilkan. Ini belenggu yang terkadang sering menghinggap memasuki sebagian rasa pikiran orang-orang ketika sudah berada di usia tua, ingin berubah. Sudah tua, usia sudah lanjut, mau berubah, malu, gengsi, takut perkataan orang lain. Dulunya barangkali aktif di dunia curanmor, dulunya ahli maksiat, dulunya pernah berzina, bahkan teman-temannya tahu dia pernah berzina, bahkan saling bareng, bookingnya bareng. Yang satu booking cewek A, yang satu cewek B, di hotel yang sama, beda kamar. Na'udzubillah min dzalik. Zaman sekarang orang bermaksiat bareng-bareng, Pak. Yang kaya, yang miskin bareng-bareng. Yang kaya punya duit, yang miskin beli botol, mabok bareng-bareng. Ada yang dioplos pakai minyak tanah, minum segelas, besoknya koid mati. Luar biasa. Sampailah hidayah kepada dia. Mungkin hidayah itu belum masuk. Menyapa, mengetuk hati, hinggap di pikiran. Ya Allah, usia saya sudah 60 tahun, usia saya sudah 70 tahun, gigi sudah gak lengkap, rambut sudah memutih. Pingin rasanya saya datang ke masjid, pingin rasanya saya datang ke majelis taklim, pingin rasanya kembali kepada Al-Quran, pingin rasanya ingin menjadi ahli zikir, menjadi ahli sedekah, ahli kebaikan. Tetapi dia takut omongan kawan-kawannya. Keluar dari masjid, terlihat oleh kawannya yang dulu pernah bermaksiat bersamanya, melihat, wah gaya nih orang, sekarang udah pergi ke masjidnya. Baru tumben dia pergi sholat Jumat. Belum lagi nanti ada omongan dari orang-orang yang katanya orang soleh di lingkungan itu. Ada orang yang ingin bertaubat, baru kelihatan sekali di majelis taklim, baru kelihatan sekali datang ke masjid sholat berjamaah, diomongin, tumben ente ke masjid, kemana aja sekarang? Dari dulu kemana aja? Orang soleh berkata seperti itu, Pak. Katanya orang soleh. Orang yang mau bertaubat baru datang ke masjid sekali, ya Allah saya dibilang tumben. Akhirnya besok dia takut, dia cari musola yang lain, dia cari masjid yang lain. Sering tanpa terasa kita menjadi penyebab gagalnya orang mendapatkan hidayah. Sebab karena apa? Sebab karena ungkapan kita. Banyak majelis taklim, saya sering mewanti-wanti pengajian. Bapak-bapak pengajian, ibu-ibu yang saya asuh, saya wanti-wanti. Saya berikan peringatan, jangan sekalipun di antara kita yang melarang
Satu orang yang ingin datang mengaji atau baru tumben ngaji, jangan pernah dilihat, jangan pernah diledekin. Jangan pernah diejek, jangan pernah dipecandain. Wah, baru ngaji pok, tumben pok. Kemana aja pok? Umur udah 50 tahun baru ngaji. Jangan saudara. Bisa jadi itu adalah masa-masa indahnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan kakeknya, berhadapan dengan pamannya, beliau berusaha untuk memperkenalkan Islam itu sendiri. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya Abu Thalib di penghujung usianya, apa yang dia lakukan? Ini bukanlah hal pertama yang beliau lakukan. Ini bukanlah sekali-kalinya Rasulullah menawarkan Islam kepada Abu Thalib. Duduk di samping Abu Thalib. Tetapi Rasulullah tidak sendirian. Di sebelahnya ada seorang yang bernama Abu Jahal. Dalam riwayat dikatakan Abu Lahab. Ada riwayat lagi yang mengatakan Abu Sufyan. Rasulullah SAW dengan air mata yang bergelinang, mengucur deras dari matanya, mengatakan, "Ya am, wahai pamanku, qul, katakan wahai pamanku, la ilaha illallah." Katakan kalimat la ilaha illallah, satu aja nih kalimat. Ushhidu laka biha yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain dikatakan uhajju laka biha yaumal qiyamah. Kalau engkau mengatakan kalimat la ilaha illallah, aku akan bawa di hadapan Allah dan aku akan mempertahankanmu menjadi ahli surga dengan kalimat ini. Tetapi apa yang dirasakan oleh Abu Thalib? Sebelah kanannya keponakan yang tercinta meminta kalimat la ilaha illallah. Tetapi di sebelahnya ada saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya yang masih dalam kejahilian mengatakan, "Ya Abu Thalib, atasba'u an millati Abdul Muttalib?" Apa engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Bayangin Pak, kita itu bisa ditarik-tarik Pak. Bapak, ibu, kita semua ketika ingin menjadi orang baik, bisa jadi banyak orang yang mencoba untuk meruntuhkan kebaikan kita. Emang bisa ente hijrah? Emang ente bisa jadi orang soleh? Dulu ente pernah mabok bareng aneh, ente pernah bunuh bareng saya, Anda pernah merampok bersama saya, Anda pernah berzina, Anda pernah begini, dosa kita disebutin. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Bapak Ibu sekalian berbahagia, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa, siapa Nabi Musa? Ustadz tingkat RW. Nabinya Bani Israel. Nabinya Bani Israel pernah berbuat kesalahan. Apa kesalahannya? Hah? Tauran. Ada pemuda kampungnya digebugin sama pemuda kampung sebelah. Nabi Musa di dalam Al-Quran dikisahkan orangnya kuat Pak. Waduh, kenceng, ototnya kenceng. Saat itu beliau masih seorang pemuda, belum diangkat menjadi seorang nabi. Saat membela pemuda kampungnya yang dikeroyok, itu pemuda yang ngeroyok-ngeroyoknya dipukul sama beliau. Fawakazahu Musa, kata Al-Quran. Musa pukul tuh, faqadha alaihi, joprak, mati Pak. Kalau kita kan mukul orang coba mungkin sakit gigi doang. Dipukul mati saudara. Kalah Habib Nurmagomedov. Waduh. Sekarang lagi ramai siapa? Islam Makachev. Kalah saudara. Dipukul mati. Diingat-ingat oleh siapa? Diingat-ingat oleh kaumnya. Diingat-ingat oleh Fir'aun yang pernah menjadi ayah angkatnya. Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya, datang kemudian menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan bahwasanya dirinya adalah seorang rasul, seorang nabi. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Musa, lupa dulu ente gimana waktu masih muda? Bang, dulu ente tukang nyolong jambu. Dulu ente kalau makan di warung saya makan bakwan 5 bayar cuma 2. Dulu ente pernah godain anak perempuan fulan. Ketika orang tersebut sudah berubah menjadi orang soleh, disebut dosa-dosanya, diungkit dosa-dosanya. Dan ini adalah min makaidi syaitan. Ini adalah targetnya syaitan, agendanya syaitan.
supaya melumpuhkan orang-orang soleh, agar dia melenceng, agar dia keluar kembali dari jalan istiqomah tersebut. Makanya salah satu di antara cara Rasulullah berijtihad kemarin mencoba untuk meninggalkan Habasyah, meninggalkan Mekah menuju Habasyah, menuju negeri Habasyah. Nggak berhasil. Nanti kita akan temukan pembahasan selanjutnya adalah Rasulullah berusaha untuk berhijrah ke satu kota yang tidak jauh dari Mekah yang disebut dengan kota Taif. Kalau Rasulullah saja orang soleh yang tidak pernah punya kesalahan sosial, tidak pernah diingat-ingat tentang kesalahannya, memang tidak punya kesalahan. Makanya saya sering umpamakan Rasulullah itu kalau bikin SKCK nggak perlu surat pengantar dari RT, nggak perlu surat pengantar dari RW, yang ada Kapolda datang, Kapolda bukan Kapolres, Kapolsek, Kapoldanya datang, Mabes datang, bikinin, kagak ada salahnya ente saat dibikinin. Ini Nabi Pak, dikatakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau Nabi Ibrahim pernah berdusta, Nabi Isa pernah berbuat salah, Nabi Musa pernah berbuat salah, Nabi Muhammad tidak punya kesalahan sedikit pun. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya Rasulullah SAW yang memiliki perjalanan kehidupan yang begitu indah masih berupaya pindah. Ini bisa jadi ikhtiar Pak. Kalau kita pernah tinggal di lingkungan yang lama, barangkali perubahan baik kita tidak diterima. Oleh siapa? Oleh keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman lama kita, sahabat yang dulu pernah berbuat maksiat bersama kita. Tidak siap kalau kita berubah menjadi baik. Kalau kita berubah menjadi baik, pindahlah. Pindah kampung, pindah kota, pindah tempat kerja, pindah lingkungan. Kenapa? Barangkali disitulah kita akan lebih menemukan lingkungan yang tidak pernah mengenal masa lalu kita. Kita tidak akan tergoda untuk meninggalkan jalan hijrah, jalan keistiqomahan itu. Bisa jadi orang akan ngeledekin kita Pak. 10 tahun gak ketemu, 10 tahun yang lalu kita adalah ahli maksiat, kita tidak pernah ke masjid, kita tidak pernah bertaubat, kita tidak ngaji, kita tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan Al-Quran, gak pernah sedekah, ahli maksiat, ahli zina, ahli mabuk. 10 tahun selanjutnya kita berubah, taubat, hidayah datang, keluarga kita berubah, istri kita sudah berjilbab. Sahabat kita yang tahu tentang kemaksiatan kita 10 tahun lalu, ketika bertemu dia akan mengatakan, dari mana ente bisa taubat? Ente dulu begini. Dosa kita. Orang yang bertaubat ketika dosanya disebutkan, itu bagaikan sayatan di dalam kulitnya dia yang disebutkan satu persatu. Dia mengingat kembali. Kalau seandainya orang yang sudah jujur dengan taubatnya, dia pasti akan merasakan betapa pahitnya kemaksiatan itu, dan dia akan tahu betapa manisnya iman, betapa manisnya taubat, betapa manisnya sujud, betapa manisnya ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia melihat kemaksiatan masa lalu, dia akan menangis, dia akan takut, dia akan pedih. Kenapa? Karena berat, luar biasa. Oleh karenanya masa lalu itu jangan pernah dibuka. Masa lalu itu dijadikan sebagai penyemangat agar kita tidak kembali kepada masa lalu yang kelam, agar kita bisa bertemu dengan masa depan yang lebih cerah. Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh pamannya. Nggak bisa Pak. Sebelah kanannya Rasulullah, sebelah kirinya Abu Lahab. Diguncang-guncang badannya. Rasulullah cuma meminta agar menutup akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi Allah Maha Kuasa. Allah ingin memberikan pesan kepada kita, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka lan tahdi engkau sama sekali tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi may yasha. Kalau ini adalah seorang Rasul, kita tidak mengatakan gagal, belum berhasil mengajak paman tercintanya yang selama 42 tahun mengasuh beliau, menopang beliau, membantu beliau. Kalau hari ini kita melihat ada sosok seorang ustadz, seorang ulama, seorang kiai, anaknya tergelincir. Nabi Nuh pernah memiliki anak yang kafir. Nabi Nuh, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Banjir bandang, banjir bah meledaknya luar biasa.
Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, ayolah ikut. Siapa yang menjadi pengikut Nabi Nuh? Siapa? Siapa Pak? Yang menjadi pengikut Nabi Nuh di Bahtera itu siapa? Hewan. Burung ikut, binatang-binatang ikut, tetapi anaknya sendiri yang pernah tumbuh di rumah seorang nabi, jawabannya qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung, dan gunung itulah yang akan melindungi aku dari air bah yang besar ini. Tetapi ayahnya mengatakan, qala la 'asimal yauma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa menjaga dirimu wahai anakku dari perkara Allah ini. Tapi apa selesai? Nabi Nuh menangis, saudara. Nabi Nuh menangis, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mengatakan, innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, itu anakmu amal yang tidak baik, urusan yang tidak baik, lupakan. Betapa banyak hari ini anak dan ayah, anak dan orang tua dipisahkan antara kemaksiatan dan ketaatan. Ayahnya bisa jadi ahli surga, anaknya belum menjadi ahli surga. Atau sebaliknya, anaknya menjadi anak yang soleh, tetapi ayahnya belum lagi menjadi orang yang soleh. Tetapi dalam keluarga ini tidak akan pernah selesai, Pak. Kalau orang tuanya soleh, anaknya tidak soleh, di akhirat nanti orang tuanya di stop, Pak. Orang tuanya tidak akan mudah masuk ke dalam surga, karena orang tua akan dipertanyakan tentang pendidikan anak-anaknya. Orang tua di akhirat nanti akan ditanya tentang bagaimana akhlak anak-anaknya. Orang tua nanti akan ditanya apa yang sudah engkau berikan kepada anak-anakmu. Tetapi kalau sebaliknya, anaknya soleh, orang tuanya belum soleh, bisa jadi anak lenggang kangkung masuk surga. Orang tuanya mungkin urusan dia sendiri sama Allah. Kenapa? Karena orang tua ini memiliki tanggung jawab besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kepala rumah tangga itu adalah yang akan ditanya di akhirat nanti. Pernah enggak kita memukul anak kita karena mereka tidak pernah sholat subuh? Pernahkah kita menghukum mereka, mengingatkan mereka, menegur mereka karena mereka terbiasa minum dalam kondisi berdiri? Pernahkah kita menghukum anak kita ketika mereka sudah usia dewasa, gadis-gadis kita, anak putri kita, belum juga menutup auratnya? Kita sering kalah, Pak, dengan prinsip diri kita, dengan kehidupan dunia anak-anak kita. Akhirnya selesai. Abu Thalib wafat, selesai. Rasulullah SAW pulang dengan berurai air mata. Turun ayat, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini pelajaran yang luar biasa dahsyatnya. Bagaimana ketika kita meminta agar ahli keluarga kita mendapatkan hidayah yang sama dengan kita, itu bukan di tangan kita, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita minta. Ada satu doa yang sangat masyhur, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ini doa yang luar biasa, Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan-keturunan yang soleh. Seorang Ismail yang soleh, seorang Ishak yang soleh. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika dia menemukan ada satu pelajaran besar dalam hidupnya, Rasulullah SAW menyadari bahwasanya perkara hidayah Abu Thalib itu bukan ada di tangan Rasulullah, tetapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itu Rasulullah SAW belum selesai dari kematian pamannya, dan tentunya setelah kematian Abu Thalib, sikap dari orang-orang Quraisy ini makin berani, makin lancang. Yang semula dulu tidak mau, tidak berani mengusik Rasulullah SAW, udah berani. Waduh, Rasulullah SAW dihina, Rasulullah kembali diejek. Dan ini adalah dampak ketika di dalam dakwah tidak ada tameng, ketika di dalam dakwah tidak ada orang-orang yang berani, ketika di dalam dakwah ini tidak ada orang-orang yang memiliki wibawa.
biasanya akan mudah dilemahkan. Makanya penting, Pak. Kalau dalam organisasi biasanya ada penasehat, ada pembina, begitu Bang ya? Ah? Pelindung. Meskipun pelindung yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu. Pelindung organisasi nggak apa-apa. Wah, panitia peringatan tahun baru Hijriah, Muharram 1444 Hijriah. Panitia ada karnavalnya, ada lombanya, ada santunannya, ada pelayanan kesehatan, pelindungnya. Bapak Wali Kota Jakarta, mana nih? Barat atau pusat? Jakarta Barat. Penasehat, camat, waduh. Turun lagi, pembina, lurah, ketua panitianya RW, waduh. Kira-kira segan nggak Pak? Masyarakat pun ketika diajak untuk kebaikan, dia akan semangat. Dilihat nama-namanya, wah, nama-nama orang jelas semua nih, dipertanggungjawabkan. Ketika kita berorganisasi, kita memerlukan adanya sosok orang yang memiliki wibawa. Sekarang aja orang jangankan organisasi, mau ngelamar anak orang aja, kadang bawa tokoh. Waduh, ya kan? Yang dilamar anak tokoh. Kalau dia ngelamar sendirian sama istrinya, belum tentu diterima. Dia ajak nih tokoh, diajak, ya kan? Ketua MPR, ya kan? Diajak ketua DPR, diajak camat, diajak. Sebagai penyambung lidah. Tetapi kalau yang datang orang penting, orang yang disegani, kan sulit kalau ditolak. Waduh, kalau tolak enak nih, gimana nih? Padahal yang ngelamar juga, waduh, geseng-geseng juga mukanya. Aduh, ini luar biasa Pak. Saya dulu punya sahabat, dia ingin melamar anak kiai. Waduh, ini kiai punya anak gadis. Mau ngelamar bingung nih. Saya bilang gimana nih, ane punya ayah udah wafat, ibu udah tua. Saya bilang kalau saya ngelamar sendirian, kemungkinan besarnya ditolak ada, bahkan prosentasenya berat. Saya bilang ente datang ke kiai fulan, kiai dia yang lain. Ini kiai yang punya anak gadis, temen sama kiai yang pernah kita berguru juga. Waduh, datang nih kiai bilang, saya mau ngelamar anaknya kiai fulan. Terus minta dianterin buat ngelamar. Mau kiainya. Otomatis ini ayahnya seorang gadis segan didatangi dengan sama seperti Rasulullah dulu ketika melamar Khadijah. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, orang yang melamar Khadijah ini bukan Rasulullah SAW, tetapi siapa? Abu Talib. Abu Talib melamar untuk Rasulullah SAW, dan saat itu keluarga Khadijah tidak ada yang berani menolak. Kenapa? Karena Abu Talib seorang tokoh, dan Abu Talib paman Rasulullah SAW, beliau dimintai syafaat khusus untuk Abu Talib. Rasulullah itu di akhirat nanti akan ada 7 syafaat. Akan ada 7 syafaat. Salah satu di antara syafaatnya itu adalah syafaatul uzma, syafaat yang paling besar, dan itu dikhususkan untuk umat Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul Rasulullah SAW. Dan satu lagi, yaitu syafaat Rasulullah untuk pamannya, tetapi bukan untuk dijadikan sebagai ahli surga. Rasulullah cuma minta syafaat agar diringankan azabnya Abu Talib, dan dikabulkan oleh Allah. Tetapi azab yang didapatkan oleh Abu Talib yang paling ringan adalah Allah akan letakkan satu batu di telapak kakinya, yang dimana nanti otaknya, kepalanya akan mendidih kepanasan. Na'udzubillah min dzalik. Pelajaran selain itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita jangan pernah terpedaya dengan amalan kita. Jangan pernah kita tertipu dengan amalan kita. Bertahun-tahun aktif di masjid, bertahun-tahun aktif di majlis ta'lim, bertahun-tahun menjadi seorang anak ulama, bertahun-tahun menjadi anak kiai, menjadi anak ustadz, menjadi suami ustazah, menjadi istrinya ustadz, menjadi seorang dai penceramah. Jangan tertipu, karena belum tentu amalan kita itu menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu keturunan kita, nasab kita itu akan menjadi pelindung kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Yang akan menolong kita itu adalah keimanan kita, ketulusan kita. Ketika kita berdakwah, ketika kita beramal, ketika kita beribadah,
menjadi imam, menjadi makmum, menjadi rakyat, menjadi masyarakat, menjadi pemimpin. Ketika kita memiliki keimanan yang kuat lillahi ta'ala, setiap apapun aktivitas yang kita kerjakan lillahi ta'ala, itulah yang akan menolong kita, yang akan membantu kita. Kemudian yang kedua yaitu kematian Khadijah. Hanya beda beberapa, ada riwayat yang mengatakan beberapa minggu, ada beberapa riwayat mengatakan beberapa bulan, tetapi inilah tahun di mana Rasulullah kehilangan dua sosok orang yang pernah menjadi penopang dakwahnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam semua hadis Rasulullah SAW, Khadijah itu pernah dijanjikan oleh Jibril. Kenapa? Karena saking dahsyatnya pertolongan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Ini Khadijah ini gambaran, Pak. Saya pernah berbicara tentang sosok Khadijah di pertemuan-pertemuan yang lalu. Khadijah ini adalah seorang istri yang benar-benar mengenal tentang suaminya. Kalau kita ingin tahu siapa kita sesungguhnya, jangan tanya tentang diri kita kepada orang di kantor kita. Jangan pernah bertanya tentang diri kita kepada jamaah di tempat sholat kita, jangan. Jangan pernah mencari tahu tentang kita itu dari tetangga, jangan. Kalau kita seorang ustadz, bisa jadi kita dihormati, kita dipanggil ustadz, dikira orang soleh. Tetapi kalau kita ingin tahu siapa kita, tanya kepada pasangan hidup kita. Kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Kalau kita di luar rumah dipuji oleh masyarakat, tetapi orang rumah kita tidak pernah memuji kita, berarti kita dalam masalah. Kalau kita di luar dipuji-puji, dieluk-elukan, wah bares, royal, nggak pernah ngeliat orang ngumpul kecuali ditraktir. Bayangin Pak, ada orang ngumpul di warkop dibayarin, tapi giliran sampai rumah istri minta uang 20.000 beli ketoprak, diomelin seminggu. Minta uang beli ketoprak doang, anak jajan cilok goceng diomelin seminggu. Boros banget kamu. Tapi giliran nongkrong sama temennya, nraktir 300.000, 500.000, rebut-rebutan tuh bil. Wow, saya aja. Kenapa? Karena dia lupa ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan sikap baik dan akhlak indahnya di rumah dia. Makanya kalau kita dipuji oleh istri kita dan bersaksi bahwasanya kita adalah ahli surga, berarti itu adalah testimoni tertinggi. Dan saya pernah menemukan itu. Guru-guru saya yang sudah wafat, ketika kami datang bertakziah, ketika kami datang mengunjungi, dan guru kami sudah di dalam ruang ICU, sudah terbaring sakit, istrinya mengatakan di depan kami, mengatakan, saya bersaksi Ustadz Atik, suami saya ini ahli surga. Bayangin Pak, istri dengan tulusnya mengatakan, saya bersaksi suami saya ini ahli surga, saya bersaksi dia ahli tahajud, dia ahli sedekah. Masya Allah, bayangin Pak, suaminya masih hidup, dia sudah berani bersaksi seperti itu. Apa kabarnya kita? Apa yang akan keluar dari lisan istri-istri kita kalau seandainya kita sudah tiada? Alhamdulillah, tuh aki-aki mati juga. Selesai gue capek ngurusin dia. Rewel orangnya, bawel Pak, udah tua, makannya susah. Dimasakin tahu, ogah. Maunya ayam mulu tiap hari. Bener gak Pak? Akhlak kita, persaksian kita ada pada istri kita, persaksian kita ada pada anak kita. Begitu juga para istri, persaksian Anda ada pada suami Anda. Khadijah, ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di mana? Di Gua Hira. Khadijah ketika suaminya datang dengan kondisi menggigil mengatakan, wallahi lan yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu. Segitu yakinnya Khadijah. Kenapa? Karena 5 perkara. Innaka latasilur rahim. Engkau ini orang yang suka, hobi bersilaturahmi. Wa tuqriyad dhaif. Anda ini paling senang menjamu tamu. Sebutkan 5 tuh. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Wa tu'inul makal. Orang susah dibantu, orang butuh dikasih, membela kebenaran. Istri bisa bersaksi dan membela suaminya. Tapi kalau kita, waduh, ditanya tentang kita gimana jawaban istri, coba suatu waktu Pak, perbaikilah hubungan kita dengan Allah.
Perbaikilah hubungan kita dengan istri kita, perbaikilah hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan saudara. Selesaikan masalah itu. Meskipun mereka tidak ingin memperbaiki hubungan, kita memulai hubungan itu. Seberat apapun persoalan yang menyebabkan keretakan hubungan antara keluarga, selesaikan di dunia. Sebelum kita harus menyelesaikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beratnya luar biasa. Tetapi ketika kita sudah menjadi pribadi yang baik, tanyakan kepada istri kita. Bunda, ibu, sayang, mama, bu, bagaimana saya di hadapan kamu? Apakah saya sudah menjadi suami yang soleh? Apakah saya sudah menunaikan kewajiban saya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah, di hadapan engkau? Tanya, Pak. Istri pun jangan merasa aman, tanya kepada suaminya, bagaimana saya, Pak? Apakah saya sudah menjadi istri yang solehah? Apakah saya sudah menjadi istri yang sabar? Apakah saya sudah istri yang berakhlak? Tanya. Jangan sampai keridhaan kita dengan pasangan hidup kita menyebabkan kita akan tergelincir dari jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Khadijah ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan satu kekosongan yang dahsyatnya luar biasa. Bahkan dikisahkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya mengenang wafatnya Khadijah. Setiap tahun ketika ia ingat hari wafatnya Khadijah, beliau pergi ke pasar. Ngapain? Beli kambing. Dipotong sendiri kambingnya, dikuliti sendiri kambingnya. Apa tuh bahasa kita? Dicincang, dijagal sendiri. Dipotong-potong sendiri. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan daging itu? Beliau berkeliling ke saudara-saudaranya Khadijah. Beliau berkeliling ke teman-temannya Khadijah. Beliau sedekahkan. Beliau ingat menyambung silaturahmi, dan ini kewajiban. Ketika kita sudah ditinggal wafat oleh orang tua kita, jangan putus obor. Kalau bahasa orang Betawi, jangan mati obor. Orang tua sudah meninggal, ponakan gak pernah datang ke rumah encingnya, ponakan gak pernah datang ke rumah pamannya, ke rumah kakeknya. Wah, mentang-mentang orang tuanya udah gak ada, gak pernah datang ke rumah paman, gak pernah datang ke rumah adiknya ayah, gak pernah datang ke rumah kakaknya ibu. Datang, harus disambung. Bahkan Sayyidina Abdullah ibn Umar mengatakan, man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasil ahla wuddi abihi. Barang siapa yang ingin menyambung silaturahmi, menyambung baktinya kepada ayahnya yang sudah wafat, maka sambunglah dengan orang-orang yang pernah memiliki jalinan baik dengan ayahnya. Kalau kita ingat orang tua kita punya teman si fulan, datang meskipun cuma bawain kue pancong 5 biji, 6 biji. Assalamualaikum, cing, sehat? Siapa nih? Saya anaknya Pak Haji Saprudin. Oh iya. Ini siapa? Saya anaknya yang terakhir. Oh iya. Ngapain? Enggak, saya mau silaturahmi aja. Girang saudara. Yang girang bukan cuma yang di dunia, tetapi yang girang yang di akhirat, yang girang yang di alam kubur. Masya Allah, anak saya berbakti. Dia datang ke rumah kakeknya, dia datang ke rumah encingnya. Khadijah seorang istri yang pernah memiliki peran. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima sona'ta dzalik, kenapa engkau berbuat seperti itu? Jawabannya apa Rasulullah? Romantis Pak jawabannya, Pak. Ruziqtu bihubbiha, karena saya dianugerahkan cintanya Khadijah. Nasarani hinama adawaniyan nas, dia telah menolongku ketika orang memusuhiku, dan dia memberi kepadaku di saat orang menahan dari pemberiannya itu. Bayangin Pak, Khadijah yang kaya raya, beliau memberi di saat orang-orang mengembargo Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah tidak cinta? Dan darinya lah Rasulullah SAW memiliki berapa anak? Berapa Pak? Hah? Anak Rasulullah total berapa? 7. Yang dari Khadijah berapa? Hah? 4. Benar. Yang dari Khadijah ada 5. Yang satu dari istri yang lain, yang terakhir adalah dari istri Rasulullah yang terakhir. Siapakah nama anak Rasulullah? Kita ulang kembali, pernah kita bahas. Jangan sampai kita cinta kepada Rasulullah tetapi kita tidak pernah kenal dengan nama anak-anaknya Rasulullah. Nama anak Rasulullah 4 perempuan, 3 laki-laki. Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Abdullah, Al-Qasim, dan Ibrahim. Kita harus hafal Pak. Jangan sampai ntar kita di akhirat bingung, Rasulullah yang mana nih? Kagak kenal.
Oleh karenanya salah satu di antara bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan mencari tahu. Saya ulangi lagi permintaan saya, beli kitab namanya terjemah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jangan beli kitab aslinya, mahal, lagi pula susah. Kita kadang baca kitab jangankan yang gundul, yang gondrong aja kagak bisa. Ya, baca kitab terjemah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya jamin di online shop nggak lebih dari 100.000. Baca. Tahun depan mudah-mudahan udah khatam, baca sendiri masing-masing. Kalau nggak ada yang paham tanya ke ustadz. Mudah-mudahan itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita akan mengenal parasnya Rasulullah. Kita akan mengenal akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tertawa, berjalan, tidur, marah. Bagaimana Rasulullah ngamuk. Bagaimana Rasulullah berperang. Bagaimana Rasulullah tidur. Bagaimana wajahnya, bagaimana tangannya. Diceritakan dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa mempertemukan kita di pertemuan yang akan datang. Dan ini pertemuan yang akan datang sudah berkisah tentang perjalanan Rasulullah ke kota Taif. Ini luar biasa nih kisahnya nih, dahsyat nih, luar biasa. Karena di sini Rasulullah SAW akan berhadapan langsung dengan Bani Thaqif dan mendapatkan penolakan yang tidak mudah. Bahkan Rasulullah SAW diusir dari kota Taif dan keluar dari kota ini dalam kondisi berdarah-darah. Banyak kisah-kisah yang dahsyat luar biasa, dan insya Allah kita akan bisa memetik kisah perjalanan itu, dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan oleh Rasulullah SAW di Telaga Kautsar nanti. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.